Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas teladan Habib Umar Al-Hafidz. Ketika Habib Umar Al-Hafidz lebih memilih janda, dikisahkan bahwa ketika Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz telah berusia 25 tahun dan sudah siap untuk menikah, sang guru yaitu Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar pun memberikan tawaran kepada Al-Habib Umar untuk menikah dengan salah satu putrinya. Al-Habib Umar pun disuruh untuk memilih salah satu di antara dua putri sang guru. Pilihan pertama adalah putri beliau yang masih muda dan perawan, dan pilihan kedua adalah putri beliau yang sudah berstatus janda. Tanpa pikir panjang, Al-Habib Umar pun memilih putri gurunya itu yang sudah berstatus janda. Ketika sang guru menanyakan apa yang menyebabkannya menentukan pilihan itu, Al-Habib Umar pun menjawab, "Aku ingin ditemani oleh orang yang telah memiliki pengalaman di dalam menjalani kehidupan. Karena suatu saat nanti aku akan membawa beban yang cukup berat, perjuangan dakwah. Dan satu lagi yaitu aku ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh kekasihku Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu an berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah sudah berstatus janda." Akhlak Habib Umar Al-Hafidz. Berikut ini adalah sekelumit kisah menarik tentang keluhuran budi pekerti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz yang dikisahkan langsung oleh penulisnya. Berikut saya akan kutip kisahnya. Semoga lantaran kisah ini membuat kita semakin rindu akan kehadiran beliau di bumi Indonesia Pertiwi pada tahun-tahun berikutnya. Ini adalah pengalaman pribadi Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang tak akan pernah terlupa tentang kemuliaan akhlak guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidz. Waktu itu pertengahan April 1994, musim dingin di kota Tarim Hadramaut mulai menyapa kami, yang memang kami sendiri belum terbiasa dengan dinginnya cuaca Tarim tatkala musim dingin tiba. Al-Habib Umar pun telah menyiapkan untuk kami para santrinya dari Indonesia yang waktu itu sangatlah manja dengan sebuah selimut tebal yang mahal. Masing-masing dari kami mendapatkan satu selimut. Kisah pun bermula seperti biasanya. Selepas asar kami dan Al-Habib Umar menuju kota Tarim untuk menghadiri Roha dan maulid di kota tersebut. Selepas acara kami pun kembali ke kediaman Al-Habib Umar di kota Aidit. Biasanya kami pulang larut malam, dan karena pada waktu itu Al-Habib Umar hanya memiliki satu mobil, maka kami pun selalu berebutan untuk menaiki mobil tersebut. Terkadang mobil Nissan Patrol itu dimuat oleh 20 orang lebih sehingga penuh di dalam dan di atas mobil. Kami berebut karena memang jika kami tidak dapat tempat di mobil tersebut, terpaksa kami akan pulang dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 5 km. Saya dan dua teman saya pada waktu itu kurang beruntung. Walhasil kami bertiga berjalan kaki untuk pulang ke rumah Al-Habib Umar. Sesampainya di tempat Al-Habib Umar, kami mendapati teman-teman kami yang lain telah mendapatkan selimut tebal yang baru saja dibagikan oleh Al-Habib Umar. Kami pun bergegas menemui Al-Habib Umar, tetapi lagi-lagi kami kurang beruntung karena selimutnya telah habis. Al-Habib Umar mengatakan bahwa toko penjual selimutnya kehabisan stok dan berjanji akan memenuhi kekurangannya besok pagi. Kami pun pamit kepada beliau untuk tidur. Akan tetapi sebelum kami pergi, Al-Habib Umar menyuruh kami untuk menunggu. Kami menunggu Al-Habib Umar yang masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian Habib Umar pun keluar dengan membawa beberapa selimut tipis dan lusuh dan membagikannya kepada kami bertiga. Kami pun menerima selimut itu tanpa pikir panjang. Lalu kami pun pulang menuju asrama yang berada tepat di belakang rumah Al-Habib Umar. Kami membagikan selimut tipis dan lusuh pemberian Al-Habib Umar yang berjumlah 2 selimut besar dan 3 selimut kecil untuk kami bertiga.
Baru saja kami meluruskan badan untuk tidur, terdengar tangisan bayi yang tak henti-hentinya, yang kami yakin itu adalah tangisan anak Al-Habib Umar yang masih bayi pada waktu itu. Kami pun sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa bayi itu menangis sepanjang malam, sambil tetap berusaha untuk memejamkan mata. Menjelang subuh suara tangisan pun berhenti. Mungkin karena kelelahan menangis sepanjang malam. Kami pun bergegas menuju ke Masjid Aidit yang terletak persis di depan rumah Al-Habib Umar, sambil membawa kitab nahwu yang akan kami pelajari setelah sholat subuh di bawah bimbingan langsung Al-Habib Umar. Setelah selesai belajar nahwu, kami pun pulang ke asrama kami. Di pertengahan jalan kami bertemu dengan Habib Salim, anak dari Al-Habib Umar bin Hafid yang waktu itu masih berusia 6 tahun. Kami mencoba menyapa dan bertanya, "Wahai Salim, mengapa adik bayumu menangis tak henti-henti tadi malam? Apakah dia sakit?" Habib Salim pun menjawab, "Tidak, adikku tidak sakit," jawab Habib Salim. "Lalu apa yang membuatnya menangis?" tanyanya lagi. Dengan keluguannya Salim pun menjawab, "Mungkin karena kedinginan, karena semalam kami sekeluarga tidur tanpa selimut." Bagai tersambar petir, kami terkejut mendengar ucapan polos tersebut. Kami pun berlari menuju asrama untuk mengambil selimut lusuh yang ternyata milik keluarga Al-Habib Umar, yang beliau berikan kepada kami, dan beliau sekeluarga rela tidur tanpa selimut di dinginnya malam kota Tarim demi anak-anak muridnya. Kami kembalikan selimut tersebut kepada Al-Habib Umar sambil membendung air mata, tanpa tahu harus berkata apa. Dengan senyum dan seolah-olah tak terjadi apa-apa, Al-Habib Umar menerima selimut dari kami dan menggantikan selimut tersebut dengan yang baru, yang juga baru saja dikirim oleh pemilik toko. Kami pun kembali ke asrama tanpa dapat membendung lagi air mata kami yang melihat kemuliaan yang beliau berikan pada kami. Sambil berkata di hati kami, "Ya Allah, ternyata di abad ini masih ada orang yang berhati begitu mulia seperti beliau. Terima kasih ya Allah yang telah mempertemukan aku dengan manusia mulia di kehidupanku." Gelar Al-Hafidz, pujian dari Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafidz. Beliau sudah hafal 20.000 hadis di usia sebelum 20 tahun, lalu meneruskan hingga selesai ke 100.000 hadis. Namun saat kunjungan beliau kemarin, beliau menegur saya untuk tidak menyebutkan gelar Al-Hafidz pada nama beliau. Al-Hafidz adalah gelar yang layak diberikan kepada para ulama lainnya, kepada para ulama yang telah menghafal lebih dari 100.000 hadis beserta sanad dan matanya. Demikian tawaduknya guru mulia kita ini. Tidak suka gelarnya disebut, padahal kini untuk masuk pesantren beliau di Darul Mustafa syaratnya mestilah hafal Al-Quran dan 2000 hadis berikut sanadnya. Sekarang Ma'had Darul Mustafa mempunyai peraturan baru. Pesantren beliau ini yang masuk ke sana syaratnya hafal Al-Quran dan hafal 2000 hadis. Demikian salah satu syarat bagi mereka yang mau belajar bersama beliau, karena barangkali beliau sudah melihat dan sudah waktunya menumpah tugasnya ilmu hadis yang beliau miliki, yang selama ini barangkali terpendam karena keterbatasan kemampuan dari orang-orang yang belajar kepada beliau. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.